Surah Luqman ayat yang ke-16. Di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan terkait dengan nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, innaha in taku mithqala habbah, kalau ada sesuatu mithqala seberat habbah, habbah itu biji-bijian, min khardalin, dari khardal. Khardal itu bisa maknanya al-hubub atau tepung, ya, sesuatu yang memang dianggap kecil. Jadi sekecil apapun yang ada di dunia ini, min khardalin fatakun fi sakhrah, entah itu ada di batu, au fis samawati, atau di langit, au fil ardi, atau di bumi, ya'ti bihallah, maka Allah akan mendatangkannya di hari kiamat. Dalam artian Allah akan memberikan hisaban atas semua itu. Ya'ti bihallah. Nah, dalam ayat ini Luqman mengajarkan sifat muraqabah kepada anaknya agar senantiasa merasa diawasi, dilihat, atau disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bahasa hadisnya muraqabah itu diistilahkan dengan ihsan, ya. Kan rukun agama itu ada 3, ya, kata para ulama. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan, sebagaimana hadis Jibril yang populer, gitu. Kalau Islam terkait dengan amalan zahir, kalau iman terkait dengan amalan batin. Nah, kalau ihsan terkait bagaimana agar amalan itu terjaga, ya, agar amalan itu terjaga. Orang kalau sholat tidak punya sifat ihsan, maka dia tidak akan merasakan kekhusyuan. Demikian hanya orang kalau beraktivitas sehari-hari, kalau tidak punya sifat ihsan, maka dia akan cenderung melakukan perkara yang diharamkan. Karena dalam anggapan dia, ya, dia melakukan sesuatu yang haram, ya, manusia tidak melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang mengecamnya. Tapi beda hanya dengan orang yang punya sifat ihsan, akan nabi muraqabah. Dia meyakini walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun manusia tidak melihatnya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Walaupun manusia tidak menyaksikannya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha menyaksikan. Dan semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'ti bihallah, bakal didatangkeun sagaleutina. Matak nunamina amal teh aya etang-etanganana, la yughadiru shaghiratan wala kabirah, baik yang kecil ataupun yang besar tidak akan terlewatkan. Semuanya akan ditimbang, semuanya akan dihitung. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala latif. Latif itu artinya maha penyantun, ya, maha lembut,
Nah, kata para ulama, yang namanya latif ialah ya'lamu daqaiqal asya. Allah Maha mengetahui sesuatu yang terperinci. Ya, latif. Bukan hanya perkara yang zahir, Allah pun mengetahui perkara yang batin. Apa yang ada dalam tanah yang kita injak, peristiwa yang terjadi di dalamnya, Allah Maha tahu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perkara yang kecil, bagaimana dengan perkara yang besar? Ya. Wa yasluhu fi isaliha li bulughi amrin yuridu maslahar rifqi bil wujuhil khafiyah al ghamidiyah. Khabir itu artinya Allah Maha mengetahui. Jadi tidak ada sesuatu pun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jemaah sekalian, memang yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita dari sejak dini. Karena umumnya anak-anak itu takut kepada sesuatu yang bisa menyebabkan mereka rugi. Ya, mereka itu akan takut kepada sosok yang dianggap kuat, yang dianggap galak, gitu ya. Dan mereka harus ditanamkan dalam hatinya bahwa mereka punya Rabb, punya Tuhan yang senantiasa mengawasinya. Nah, sifat muraqabah ini memang harus diajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Kalau kita melihat bagaimana anak-anak yang ada di lingkungan rumah, di sekolah, anak murangkali kan gitunya, ayah sepuhna kajadi cariosan jeung tingkah lakuna. Tapi nalika jauh di sepuh, nembongkeun ka awonan teh teu gitu. Karena ada sebagian anak jemaah sekalian, ada kalanya di rumah itu baik, di luar tidak. Ada juga yang di luar itu baik, di rumah aceh gitu. Simuran kali teh. Nah, ini bagaimana si anak itu agar dimanapun dia berada, dia tetap bisa menjaga akidahnya, dia bisa tetap menjaga ibadahnya. Tong dugi ka salat teh pas waktu di kiwarang bungkul gitu. Tong dugi ka ngaos Quran teh pas waktu di polotokan bungkul ku sepuhna. Dia harus ada kesadaran dalam dirinya untuk menjalankan ketaatan yang Allah berikan. Dan hal itu bisa terjadi, bisa dilakukan kalau kita sebagai orang tua menanamkan sifat muraqabah, ya, merasa diri dilihat dan diawasi oleh Allah. Kemudian nasihat berikutnya dari Luqman, ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Karena sholat itu adalah ibadah yang paling utama yang dilakukan oleh seorang hamba. Sholat adalah tiangnya agama. Sholat adalah pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatlah yang membedakan antara seseorang dengan kekafiran. Sehingga Rasul pernah bersabda, wa man tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kufur. Sholat itu jemaah sekalian adalah modal atau dasar keislaman seseorang. Sehingga perintah sholat itu berbeda dengan perintah ibadah pada umumnya. Lamun ibadah nu sanesna mah tinggal ngawahyukeun we Allah ngewarang ka Jibril, didugikeun ka Kanjeng Nabi kan gitu ya. Tapi terkait dengan sholat ini, Rasul perlu melakukan perjalanan yang jauh, Isra dan Mi'raj, ya, dari Mekah ke Aqsa, dari Aqsa ke langit 7, ya, bertemu dengan para nabi yang ada di sana. Maka di akhir perjalanan Mi'raj,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul dan kaum muslimin untuk sholat 5 waktu. Untuk sholat 5 waktu. Dan sholat ini sesuatu yang bisa menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Karena yang namanya kehidupan itu tidak lepas dari godaan. Ya, entah itu yang berasal dari bisikan hawa nafsu, entah itu berasal dari godaan setan, entah itu yang sifatnya eksternal seperti hanya ujian terkait dengan orang kafir, orang munafik dan lain sebagainya. Maka kalau tidak ada sholat, tidak ada sesuatu yang mengingatkan kita, ya, alhamdulillah orang tiap dinten sholat 5 waktu. Di antara subuh dan zuhur kalau ada dosa yang dilakukan, maka terhapuskan dengan sholat zuhur. Antara zuhur dan asar kalau ada dosa yang dilakukan, terhapus dengan sholat asar. Antara asar dan maghrib kalau ada dosa yang dilakukan, terhapus dengan sholat maghrib. Antara maghrib dan isya kalau ada dosa yang terhapuskan, maka kalau ada dosa yang dilakukan terhapus dengan sholat isya. Demikian hanya isya, antara isya dan subuh. Mata surah Kanjeng Nabi, sholatnya ibarat hana jami di payunan bumina aya walungan anu caina bersih bari deras tea gitu ya. Kemudian kita mandi 5 kali di sana. Nabi bertanya kepada sahabat, masih adakah kotoran yang menempel di badannya? Ya tentunya jawabannya tidak. Orang mandi 1 kali sehari badannya udah bersih, apalagi mandinya sampai 5 kali. Demikian hanya sholat. Sholat yang kita lakukan di samping menjaga hati kita agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sholat pun bisa menjadi kifarat dosa bagi segala kesalahan kita, ya. Oleh karenanya perintah sholat itu dari sejak dini sudah dikasih tahu oleh Nabi. Perintahkanlah anak-anak kalian sholat ketika usia 7 tahun. Nalika usia 10 tahun alim kene sholat, upami dipiwarang, maka boleh orang tua memberikan hukuman yang tegas, yaitu dengan memberikan pukulan diantaranya, ya tentunya pukulan yang tidak membekasnya, karena ini tujuannya mendidik, bukan untuk menyakiti. Ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku dirikanlah sholat. Ya, di Al-Quran perintah sholat menggunakan istilah aqimu, dirikanlah oleh kalian sholat. Aqimu berasal dari kata qiyam, anu hartosna ngadeg gitunya, berdiri. Jadi seakan-akan ketika Allah memerintahkan hambanya sholat, Allah memerintahkan mereka untuk menyempurnakan segala sesuatu yang terkait dengan sholat. Pertama, memperhatikan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ayat waktos-waktosna sholat kedah dijadi. Kemudian yang kedua, memperhatikan gerakannya, memperhatikan ruku dan sujudnya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan bacaannya. Lalu yang keempat, memperhatikan kekhusyuannya. Nah, itu bagian tina qiyam, bagian tina aqimus sholat. Maka kalau kita nyuruh anak sholat, coba jangan sekedar nyuruh, perhatikan bagaimana mereka sholat. Da aya kalana sakali sepuh gitunya, nalika miwarang hanya sebatas nyuruh. Ketika anaknya sholat, dia tidak tahu bahwa sholatnya enggak benar. Aya kalana kan murangkali teh sholatnya gancang, kos hayam atau kan buut gitu. Atau nanti aya kalana murangkali sholat silambaina yang tergerak Pak. Modelnya beribadah sok merhatos ke murangkali nuju ke sholat teh. Nah, ieu teh budak teh lambainah tergerak, nah maca atau lebih henteu gitu ya. Nah, kemudian mereka sholat ditanya, nah kamu kenapa
tadi nggak gerak bibirnya. Ya kan bacanya di hati itu kan kesalah deh. lamun sholat ngaos dina hati, maka dipastikan sholatnya tidak sah. Ya, karena yang namanya membaca itu harus ada gerakan bibir, harus ada suara yang terdengar. Sebagaimana Rasul kalau sholat itu nampak ada gerakan di janggutnya. Ini menunjukkan ada yang dibaca. Dan kalau membaca itu bukan di hati, ya, kudu ada suara yang terdengar, harus ada suara yang terdengar. Maka perhatikan, ya, termasuk bapak ngagaduhan bojo punten antara ngaos kan ayat gitu ya, antara ngaos. Perhatikan bagaimana tata cara, bagaimana wudunya, bagaimana ruku dan sujudnya. Jangan sampai mereka sholat asal-asalan, hanya sebatas mengerjakan kewajiban. Nah, ini kewajiban kita sebagai suami, kewajiban kita sebagai ayah, memperhatikan keluarga terkait dengan ibadah sholat yang mereka lakukan. Ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah yang ma'ruf. Wanha anil munkar, dan cegahlah orang berlaku munkar. Nah, ini Luqman mengajak atau memerintahkan anaknya untuk ada kepekaan sosial dalam hatinya. Dalam artian dia harus memperhatikan lingkungan sekitarnya, memperhatikan lingkungan rumahnya, memperhatikan lingkungan sekolahnya. Jangan sampai ada kemunkaran itu dibiarkan begitu saja. Karena seorang muslim itu yang namanya kehidupan itu tidak lepas dari dakwah. Dan dakwah itu hanya ada dua, yaitu terkait dengan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Jadi jangan sampai ada sosok anak yang introvert, istilah nanti gitu ya, dalam artian tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Dia hanya memikirkan dirinya saja tanpa memperhatikan sahabatnya, tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Maka lamun urang kali diajarkan ayat ieu, boleh jadi nalika adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia berusaha untuk mengajak teman-temannya sholat, kan gitu. Ketika anak memahami ayat ini, saat dia mendengar temannya berkata kasar, jorok dan lain sebagainya, dia akan mengingatkan, kamu jangan melakukan hal itu tidak baik, gitu ya. Wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar. Ya, walaupun permasalahan ini berlaku juga bagi orang dewasa, tapi kita tanamkan ya kebaikan kepada anak kita. Biasakan mereka untuk melakukan kebaikan. Karena kalau anak tidak dibiasakan melakukan kebaikan, maka dia akan terbiasa melakukan keburukan. Nah, di antara bentuk kebaikan yang Allah perintahkan ialah mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Anil munkari. Wasbir ala ma asobak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Nah, termasuk hanya ketika mencegah kemunkaran. Karena sama hanya seperti para nabi dan rasul, nalika miwaran jami kana kasayan, nyegah tina kaawonan, ada risiko. Ya, ada risiko. Ketika kita berkata bahwa khamr itu haram, maka orang yang suka mabuk akan bangkit untuk melawan. Ketika kita berkata bahwa zina itu haram, maka mereka yang suka melakukan hubungan lawan jenis ya yang tidak halal akan bangkit untuk melawan. Demikian hanya kemunkaran kemaksiatan yang lainnya. Jantan pas risiko namanya lamun aya jami anu nolak, anu ingkar,
bahkan menentang sebagaimana yang terjadi pada para nabi dan rasul zaman dahulu. Wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang sangat penting, ya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, adapun istilah azmil umur, kata para ulama maksudnya ialah allati aujabah Allah ta'ala ibadih, yaitu perkara yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Wa tahtaju ila hazmin wa azmin liqiyami biha, dan perkara yang wajib itu membutuhkan tekad yang kuat, membutuhkan kesabaran, membutuhkan keistiqomahan, ya. Nah, ini 3 hal yang harus ada bagi mereka yang melakukan kebaikan, yaitu adanya tekad kuat, adanya kesabaran, adanya keistiqomahan. Contoh, Bapak Ibu anu miwarang salat kamu rangkali gitu nya, lamun teu istiqomah eta murangkali moal aya perhatosan kana ibadah salat. Dalam artian lamun ayeuna miwarang salat enjing oge miwarang salat, pageto oge miwarang salat. Nah, jangan sampai, ya, mencegah kemunkaran sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Ketika di antara mereka ada yang berbuat kemunkaran, mereka larang. Tapi esok harinya ketika yang melakukan kemunkaran berbuat serupa, mereka biarkan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan azabnya, menimpakan siksaannya, bukan hanya kepada mereka yang melakukan dosa, tetapi mereka yang membiarkan dosa itu pun akan mendapatkan imbasnya. Nah, kemudian ibu bapak yang Allah muliakan, kalau kita lihat di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang amat penting. Jadi yang namanya kesabaran itu adalah modal kehidupan. Suami kalau tidak bersabar, maka dia tidak bisa mendidik istri dan anak-anaknya. Demikian hanya kalau istri tidak bersabar, kalau dia tidak bersabar, maka dia tidak bisa membesarkan anak-anaknya. Ya, demikian hanya rakyat, pejabat, pengusaha, ya, pedagang, kalau tidak bersabar, maka mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maka kesabaran itu sudah merupakan keniscayaan, kudu aya dina diri urang teh gitu nya. Memang tingkatan sabar teh benten-benten jamin teh. Sareng jenis sabarna oge beda-beda kan gitu nya. Kan ada sabar dalam hal ketaatan. Nah, ngaos-ngaos kieu perlu sabar, lamun teu sabar manya moal istiqomah orang midamana. Kemudian ada sabar dalam menjauhi perkara yang dilarang. Ada juga sabar terkait dengan musibah yang dialami. Nah, perlu kesabaran. Nah, kemudian ibu bapak yang Allah muliakan, berikutnya Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnas. Janganlah kamu palingkan pipimu dari manusia. Ya, dalam artian kamu jangan bersikap sombong atau meremehkan manusia, menghinakan mereka, merendahkan mereka. Jangan. Karena hal itu adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih Rasul bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalau kamu meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Walau antal akhaka
biwajhin talqin, meskipun kamu mendatangi saudara kamu dengan wajah yang tersenyum. Ini subhanallah ya, kalau kita runut jemaah sekalian, nasihat Luqman kepada anaknya ini dimulai dari perkara yang paling penting, yaitu terkait dengan akidah, kemudian terkait dengan ihsan, terkait dengan ibadah, terkait dengan akhlak. Jadi nasihat Luqman ini sifatnya menyeluruh, ya, perkara yang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya, khususnya bagi anak, ya, karena khususnya bagi anak, ya, karena kalau hal ini yang lebih mudah, bagaimana agar tertanam sifat malu di dalam hatinya. Ini kalau tidak ada agama yang menulis nasihat Luqman ini, bahkan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kamu palingkan pipimu dari manusia. Nah, ada sebagian ulama mengartikan ayat ini secara zahir. Jadi lamun orang pendak sareng jalmi ibu bapak, maka hadapkan wajah kita seluruhnya. Lamun ngobrol sareng jalmi, hadapkan wajah kita seluruhnya. Jadi bukan hanya pandangan, tetapi wajah, bahkan badan pun dihadapkan semua. Ini bagian dari kesempurnaan akhlak. Da aya kalana orang teh ngajak ngobrol jalmi gitunya, wajahna ka urang, pandanganna ka mana wae. Aya nu kitu Bu? Diajak ngobrol, salirana menghadap ka urang tapi socana ka mana wae. Tapi aya kalana oge jalmi nalika diajak ngobrol teh socana nyorot ka urang tapi badanna menghadap ka mana gitu. Ini bagian dari kesempurnaan akhlak. Ketika kita berinteraksi dengan manusia, maka tampilkan akhlak yang mulia. Rasul itu kalau ngobrol berpapasan dengan sahabat, menghadapkan wajahnya ke arah mereka. Ketika mereka berbicara, Rasul pun menyimak, mendengar dengan baik. Ya, tongdugi ka recang kurang ngobrol, kita langsung memotong pembicaraan. Ya, atau mengatakan sesuatu yang menjadikan mereka down begitu ya. Misalkan, Bapak lebaran kamari ka mana? Oh, abi maka Pangandaran. Naon Pak ka Pangandaran, capek, macet. Gitunya terus dipatahkan semangat yang motivasina gitu. Atau nabi namun ayah rencang orang menuju ke kena musibah gitu ya, kita hibur ya, jangan sampai orang kena musibah disiksi-sieunan. Bapak kunaon kamari tedongkap, aduh tedama nya ina menuju ke musi, kamari oge aya tatanggi tedama telami maot. Disiksi-sieunan. Nah, ini bagian dari komunikasi yang tidak baik ya. Maka hendaknya nasihat Luqman kepada anaknya ini diamalkan. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Nah, kalau berjalan di muka bumi hendaknya penuh dengan ketawaduan, sebagaimana yang Allah sampaikan terkait dengan ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Di antara ciri hamba Allah yang dikasihani yaitu mereka yang berjalan di muka bumi penuh dengan ketawaduan, merendahkan diri dan hatinya di hadapan Allah. Karena ada kalanya orang menyombongkan diri dalam kehidupan dunia ini, Allah hukum mereka dengan cara dibenamkan ke dasar bumi, bahkan dengan cara ditenggelamkan ke laut, sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun, sebagaimana yang terjadi pada Qarun. Karena orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah,
Allah akan hinakan dia, Allah akan jatuhkan dia ke derajat yang paling bawah. Tapi barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang bersikap tawadu, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Nah, ibu bapak yang Allah muliakan, di antara cara agar kita jauh dari sifat sombong ialah dengan memperbanyak sujud. Dengan memperbanyak sujud. Ada seseorang bertanya kepada gurunya, ya, kepada ulama, kenapa kok ada orang dia berlaku sombong? Kemudian gurunya menjawab, karena dia itu sedikit sholatnya, ya, atau dia tidak sholat sama sekali. Karena bagaimana mungkin orang yang sholat dia bersikap sombong, padahal ketika sholat dia meletakkan anggota tubuh yang paling mulia di atas tanah, yaitu kepala. Ini kepala itu kan anggota badan yang paling mulia. Kita letakkan di bawah ini untuk menunjukkan bahwasanya kita tidak pantas sebagai manusia menyembuhkan diri di hadapan Allah. Maka makanya jami dari sholatnya tertanam sifat tawadu dalam dirinya, ya. Nah, ciri orang sombong itu ada dua, kata Nabi. Yang pertama batrul haq, yang kedua waghamtun nas, menolak kebenaran, diantaranya enggak mau mendengar nasihat. Kemudian yang kedua waghamtun nas, suka meremehkan orang. Nah, lamun ayat dua sifat ieu dina diri urang, maka kita sudah terjangkiti penyakit sombong. Sudah terjangkiti penyakit sombong. Dalam hadis yang sahih Rasul bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi khardalun min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sedikit pun. Kenapa orang yang sombong tidak akan masuk surga? Karena kesombongan itu adalah hak Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, al-kibriya uridai, yang namanya kesombongan itu adalah selendangku, yang namanya kesombongan itu adalah pakaianku. Maka barang siapa yang berlaku sombong, maka dia akan mendapatkan murka. Di antara asmaul husna yang kita hafalkan, ya, ada asmaul husna yang bunyinya al-mutakabbir. Al-mutakabbir. Al-mutakabbir itu Allah yang maha sombong. Kalau kesombongan dinisbatkan kepada Allah, wajar dan pantas, karena Allah memiliki segalanya. Kesempurnaan ada pada dirinya. Tapi lamun kesombongan dimiliki oleh manusia, ya, apa yang mereka harus sombongkan? Ya, apakah mereka akan menyombongkan harta yang banyak, yang pada akhirnya harta itu akan meninggalkan mereka, atau mereka sendiri yang akan meninggalkan harta? Apakah mereka akan menyombongkan kecerdasan yang ada? Padahal satu saraf saja yang terputus di otak kita, maka akan hilang segalanya. Apakah mereka akan menyombongkan diri dengan bentuk fisik yang sangat bagus, ya, otot yang sangat besar, padahal dalam waktu seketika Allah mampu untuk menjadikan manusia lemah. Pasti anyawat biasa naon. Ataukah mereka akan menyombongkan jabatan yang ada? Dalam waktu seketika Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menjadikan manusia yang mulia menjadi hina. Manusia yang awalnya dieluk-elukan, dihormati, dalam waktu seketika Allah kuasa untuk menjadikan mereka terhina. Ya, tidak ada kesombongan yang pantas kita lakukan, karena kesombongan itu semuanya kembali kepada Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang menyombongkan diri.
termasuk orang yang ujub dengan dirinya, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pintar, atau merasa dirinya paling suci. Ya, Allah tidak suka, la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qasid fi masyyika. Waqsid itu bisa diartikan dengan ya berjalan biasa. Ya, berjalanlah kamu biasa seperti hanya orang pada umumnya. Waghdud min sautik, dan rendahkanlah suara kamu. Ini kebiasaan orang Arab itu, kalau mereka membanggakan nenek moyangnya, mereka suka berteriak-teriak di hadapan orang. Nah, ini tidak boleh, ya. Orang berteriak-teriak untuk membanggakan nenek moyang atau ta'assub terhadap golongan. Min sautik, inna ankaral aswati la sautul hamir. Bahkan digambarkan dalam ayat ini, orang yang suka mengeraskan suaranya itu ibarat hanya suara keledai, dan seburuk-buruk suara adalah la sautul hamir, suara keledai. Ya, ini keledai ini ikonnya, binatang yang memang dikonotasikan negatif. Ya, seperti hanya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu seperti hanya keledai yang membawa kitab-kitab tebal di atas punggungnya. Orang yang suka mengeraskan suara, berbangga dengan nenek moyangnya, maka itu seperti hanya suara keledai. Karena seburuk-buruk suara adalah la sautul hamir, ya, la sautul hamir. Bahkan keledai ini dikategorikan binatang yang bodoh, entah itu benar atau tidak. Ya. Ada pepatah bahwa muslim itu jangan sampai jatuh kepada lubang yang sama. Kalau keledai itu kalau jatuh kepada lubang yang sama, esok hari dia lewat ke tempat itu akan jatuh lagi. Akan jatuh lagi. Maka ada yang mengatakan keledai itu binatang yang paling bodoh gitu ya. Walaupun hakikatnya keledai ada ciptaan Allah, bahkan manfaatnya sangat banyak bagi umat manusia. Ini hanya sebatas gambaran dan perumpamaan saja. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, maka ayat yang kita bahas pada kesempatan ini menjadi pelajaran. Yang pertama terkait dengan semangat Luqman dalam memberikan nasihat kepada anaknya, mengajarkan terkait akhlak baik yang bersifat zahir ataupun yang bersifat batin. Di antaranya ialah mengenai sifat muraqabah. Nah, kemudian ayat yang kita bahas ini juga menerangkan terkait dengan 3 pokok keutamaan yang harus dimiliki oleh manusia. Yang pertama ialah al-hikmah, yang kedua al-iffah, dan yang ketiga asy-syaja'ah. Naon ari al-hikmah? Hikmah itu adalah ilmu. Hikmah itu sama dengan ilmu. Nah, ilmu itu harus ada dalam diri kita kalau kita ingin mendapatkan keutamaan. Kemudian ada juga al-iffah. Iffah itu menjaga kehormatan atau menjaga dari sesuatu yang bisa merendahkan diri kita. Ya, baik di hadapan manusia, terlebihnya di hadapan Allah. Ya. Jadi seorang muslim itu jangan sampai dia melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang menjadikan dirinya rendah di hadapan manusia. Nah, maka iffah harus ada dalam diri kita. Yang ketiga ialah syaja'ah. Syaja'ah itu keberanian. Ya, orang beramar ma'ruf nahi munkar, kalau tidak ada keberanian nggak bisa. Apalagi mencegah kemunkaran. Mencegah kemunkaran.
terlebih hanya mencegah kemunkaran di hadapan orang yang dianggap berkuasa. Ini perlu keberanian. Sehingga Rasul bersabda, afdolul jihad qaulul ma'ruf inda sultanil jair, kalimatul haq inda sultanil jair. Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Dan ini perlu keberanian, dan hanya sedikit orang yang berani. Kebanyakan orang ketika bertemu dengan penguasa langsung timbul penyakit penjilat. Sifat nifaknya ada dalam dirinya. Istilah agamanya mudahana. Mudahana itu menjilat, ya. Jadi mun aya pamimpin teh pujian anu didulikeun teh. Kadang kritikan tidak disampaikan, ya. Masih mending kalau mun pemimpinna saleh, tapi lamun pamimpinna awon ya tangtosna kewajiban para ulama cendekia untuk memberikan keberanian. Jadi 3 hal ini jemaah sekalian menjadi pelajaran yang utama di ayat yang kita bahas, yaitu perkara hikmah, yang kedua iffah, dan yang ketiga syaja'ah, ilmu, menjaga kehormatan serta keberanian. Kemudian ibu bapak yang Allah muliakan, ayat ini juga menjadi pelajaran terkait bagaimana interaksi seorang ayah dengan anak-anaknya. Nah, ini jangan sampai komunikasi itu terputus. Nah, biasanya orang tua dengan anak itu ada kesenggangan ketika anak mulai dewasa, ketika anak mulai ada kesibukan dengan sendirinya, maka komunikasi itu harus tetap terjalin. Sehingga yang baik kalau ada seorang ibu berkata kepada anaknya, nah kemarin kamu kuliah di kampus ada apa aja, gitu ya, ajak komunikasi. Terlebih hanya anak laki-laki, ya, anak laki-laki sampaikan kepadanya, nah kalau kamu ada permasalahan, ada problem di sekolah, sok sampaikan kepada ibu dan bapak kamu. Karena biasanya kalau anak menginjak dewasa itu suka menjaga jarak dengan orang tua. Ini jangan sampai terjadi. Ya, tetap orang tua itu harus membina kedekatan dengan anak-anak mereka. Anak pribados mah minimal samikon sakali teh makan bareng Pak, di luar. Ya. Dan makan bersama di luar itu jangan pernah dianggap remeh gitu ya. Karena sampai dewasa nanti apa yang kita lakukan itu akan terus diingat oleh mereka. Makan bersama di luar dengan kedua orang tuanya, ya. Dan Ramadan alhamdulillah, atau Ramadan itu menjadi bulan tarbiyah, kedekatan orang tua dengan anak-anaknya. Anu kawitna tuang teh masing-masing kan ya, di bulan Ramadan alhamdulillah ku Allah teh dihijikeun sahur bareng gitu ya, buka sarang. Nah, kenapa hal itu tidak dibiasakan pula di bulan-bulan yang lain? Maka kedekatan orang tua terhadap anak itu sangat penting. Khususnya kedekatan ayah dengan anak-anaknya. Permasalahan di rumah biasanya ayah itu menjaga jarak dengan anak, atau anak menjaga jarak dengan ayah. Kadang seorang laki-laki merasa bahwa tugas saya sudah selesai dengan mencari nafkah, tanpa memperhatikan bagaimana tumbuh kembang anak-anak mereka. Banyak anak broken home, Pak. Mereka pergaulannya salah di luar. Karena apa? Karena ayah itu tidak duduk di singgasananya. Ya, peranan ayah itu sangat kurang. Terlebih hanya kalau memiliki anak perempuan. Ini bagian dari ilmu parenting yang biasa kita dengar dari para psikolog. Jadi tempatkan ayah di singgasananya. Ya, harus ada peranan ayah dalam pendidikan anak-anak ini sangat penting. Nah, Luqmanul Hakim mengajarkan kita bagaimana sebagai seorang ayah yang memberikan perhatian terhadap anaknya.
Baik ibu bapak yang Allah muliakan, itu mungkin ya yang bisa kami sampaikan.